Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 9 dengan membahas tentang teori kuantitatif di mana kelompok kami ada Adelina Marina Siregar, ada saya sendiri Andika Mardika, ada Gina Aulia dan ada Feriza. Oke, kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam penggunaan teori. Dalam suatu penelitian kuantitatif, penggunaan teori jauh lebih bervariasi. Penyelidikan dapat menghasilkan suatu teori yang dijadikan hasil akhir dari suatu penelitian dan menempatkannya pada suatu proyek seperti dalam teori yang membumi. Dalam penelitian, metode campuran peneliti dapat menguji suatu teori dan menghasilkannya. Tidak hanya itu, metode campuran memungkinkan berisi kerangka teoritis di mana data kuantitatif dan data kualitatif berada dikumpulkan. Kemudian, teori dapat digunakan untuk metode penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Penyelidikan kualitatif di mana menggunakan istilah yang berbeda untuk teori seperti pola, lensa, teoritis, ataupun naturalis. Untuk generalisasi di mana berguna untuk menggambarkan penjelasan yang luas dan dapat dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya, menguji klaim kausal dalam penelitian. Apa masalahnya? Hubungan antara sebab dan akibat mempunyai arti diharapkan variabel X dapat menyebabkan variabel Y. Terdapat beberapa contoh dalam penggunaan sederhana yaitu apakah minum 1 gelas anggur merah setiap hari menyebabkan Anda mengurangi resiko serangan jantung, di mana dengan pertanyaan tersebut, konsumsi anggur merah adalah X dan kejadian serangan jantung adalah akan menjadi variabel Y. Salah satu perkembangan yang sangat penting seperti pada contoh tersebut adalah variabel ketiga, yang tidak terukur Z, mungkin mempunyai penyebab dari hasil yang sudah diukur. Variabel ketiga disebut dengan variabel pengganggu atau confounding, tetapi jika variabel tersebut menjadi suatu masalah, maka hal ini akan menimbulkan masalah di mana tidak diukur dalam sebuah penelitian. Jika dalam mengambil pengujian tidak tertarik untuk menguji klaim sebab dan akibat, atau jika memang tidak dapat melakukan eksperimen, maka metode survei dapat digunakan untuk menguji klaim di mana hubungan yang dihipotesiskan antara variabel. Pembahasan berikutnya yaitu variabel dalam penelitian kuantitatif. Variabel mengacu pada karakteristik atau atribut individu maupun organisasi yang dapat diukur, diamati, dan bervariasi antara orang atau organisasi yang diteliti. Variabel sering diukur dalam penelitian yang mencakup gender, usia, status ekonomi sosial, dan sikap atau perilaku seperti rasisme dan kekuasaan politik. Variabel ini dibedakan berdasarkan dua ciri, yaitu tatanan temporal dan juga pengukuran. Menurut Punch 2014, tatanan temporal ini merupakan cara berpikir peneliti kuantitatif tentang variabel dalam urutan dari kiri ke kanan dan mengurutkan variabel dalam pernyataan tujuan, pernyataan penelitian, serta model visual ke dalam presentasi sebab akibat dari kiri dan kanan. Nah, variabel mempunyai jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen atau yang disebut dengan variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi hasil dari variabel lain dalam studi eksperimental. Dan selanjutnya ada variabel independen. Variabel dependen ini atau yang biasa disebut juga dengan variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel independen atau bebas yang merupakan hasil dari pengaruh variabel bebas. Yang ketiga ada variabel prediktor. Variabel prediktor ini mirip seperti variabel independen, dihipotesiskan mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Nah, variabel prediktor ini merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi suatu hasil dalam studi metode survei. Selanjutnya ada variabel hasil. Variabel hasil atau yang disebut dengan variabel kriteria atau respon merupakan sebagai hasil variabel prediktor dalam metode survei dan juga menjadi jenis variabel yang memberikan dukungan dalam penelitian kuantitatif. Dan yang kelima, yaitu ada variabel intervening. Variabel intervening ini
berdiri antara variabel independen dan variabel terikat, dan mentransisi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. Yang terakhir ada variabel moderasi. Variabel moderasi ini merupakan variabel prediktor yang mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan antara variabel dependen maupun variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dalam penelitian kuantitatif berkaitan untuk menjawab suatu pernyataan atau pertanyaan penelitian, dan secara khusus teori dan spesifikasi variabel ini digunakan untuk menghasilkan hipotesis, yang dimana hipotesis ini merupakan prediksi tentang suatu peristiwa tertentu atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, selanjutnya ada teori dalam penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif ini merupakan sekumpulan konstruk atau variabel yang saling berkaitan yang terbentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Labovitz dan Hagedorn 1971 menambahkan pada definisi teoritis sebagaimana menentukan dan mengapa variabel dengan pernyataan relasional ini saling berkaitan. Newman 2009 mengulangi teori di 3 tingkatan. Yang pertama itu ada teori mikro yang memberikan penjelasan terbatas pada bagian kecil ruang, waktu, atau jumlah orang. Kemudian yang kedua itu ada teori tingkat meso. Teori tingkat meso ini menghubungkan teori mikro dan juga teori makro. Teori ini biasanya adalah teori organisasi, gerakan sosial atau komunitas seperti teori Collins yang yaitu pengendalian dalam organisasi. Yang terakhir itu ada teori tingkat makro, menjelaskan agregat yang lebih besar seperti intuisi sosial, budaya sistem, dan seluruh masyarakat. Contohnya teori stratifikasi sosial tingkat makro yang dijelaskan oleh Lenski, bagaimana jumlah surplus yang dihasilkan masyarakat meningkat dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Teori ditemukan dalam disiplin ilmu sosial, psikolog, sosiologi, antropologi, pendidikan, serta banyak di subbidang lainnya. Untuk menemukan tentang teori-teori, diperlukan melakukan pencarian database literatur ataupun panduan peninjauan literatur tentang teori tersebut. Yaitu ada bentuk teori dalam penelitian kuantitatif. Peneliti menyatakan teorinya dalam proposal dengan beberapa cara. Pertama, beberapa peneliti menyatakan teori dalam bentuk yang saling berhubungan hipotesis. Hopkins menyampaikan teorinya tentang proses pengaruh sebagai rangkaian 15 hipotesis. Beberapa di antaranya yaitu ada semakin tinggi pangkatnya, semakin besar sentralitasnya. Yang selanjutnya, semakin besar sentralitasnya, semakin besar pula observalitasnya. Yang ketiga itu semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar kemampuan observalitasnya. Yang keempat, semakin besar sentralitas seseorang, semakin besar konformitasnya. Yang kelima, semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar konformitasnya. Yang keenam, semakin besar observalitas seseorang, semakin besar konformalitasnya. Yang ketujuh, semakin besar konformitas seseorang, semakin besar pula observalitasnya. Cara kedua adalah dengan menyatakan teori sebagai serangkaian pernyataan yang menjelaskan mengapa seseorang mengharapkan hal tersebut. Variabel independen mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen. Misalnya, Homans menjelaskan teori interaksi. Jika frekuensi interaksi antara dua orang atau lebih meningkat, maka derajat kesukaan mereka terhadap seseorang yang lain akan meningkat. Dan sebaliknya, orang yang merasakan perasaan menyukai satu sama lain akan merasakan hal tersebut, mengapresiasikan sentimen-sentimen tersebut dalam aktivitas-aktivitas yang melebihi aktivitas-aktivitas sistem eksternal. Dan hal-hal ini, kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat sentimen rasa suka. Selanjutnya yang ketiga, seorang penulis dapat menyajikan teori sebagai model visual.
Pada tingkat pengantar, Dunchan memberikan saran yang berguna tentang notasi untuk menyusun diagram sebab akibat visual berikut. Yang pertama, posisikan variabel terikat di sebelah kanan diagram dan variabel bebas di sebelah kiri. Gunakan panah satu arah yang mengarah dari setiap variabel penentu ke setiap variabel bergantung padanya. Yang ketiga, tunjukkan kekuatan hubungan antar variabel dengan menyisipkan tanda valensi pada jalurnya. Gunakan valensi positif atau negatif yang mendalikan atau menyimpulkan hubungan. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, gunakan panah berkepala dua yang berhubungan untuk memperlihatkan hubungan yang belum dianalisis antara variabel yang tidak bergantung pada hubungan lain. Dalam model diagram sebab akibat yang lebih rumit dapat dibuat dengan notasi tambahan. Baik, selanjutnya yaitu ada penempatan teori kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, seseorang menggunakan teori secara deduktif dan menempatkannya di awal penelitian yang diusulkan dengan tujuan menguji atau memverifikasi suatu teori daripada mengembangkannya. Penelitian memajukan suatu teori, mengumpulkan data untuk mengujinya, dan merefleksikan konfirmasi atau diskonfirmasi berdasarkan hasil. Peneliti menguji atau memverifikasi suatu teori dengan memeriksa hipotesis atau pertanyaan yang diturunkan darinya. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada menulis perspektif teoritis. Dengan menggunakan ide-ide tersebut, disajikan model penulisan bagian perspektif teoritis kuantitatif, sebuah rencana penelitian. Yang pertama, carilah teori dalam literatur berbasis disiplin ilmu. Yang kedua, periksa juga penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik tersebut atau topik yang berkaitan erat. Yang ketiga, seperti disebutkan sebelumnya, ajukan pertanyaan pelangi yang menjembatani variabel independen dan dependen. Yang ketiga, tuliskan bagian teorinya. Topik yang dimasukkan dalam pembahasan teori kuantitatif adalah teori yang akan digunakan, hipotesis utamanya atau proposisi, informasi tentang penggunaan teori di masa lalu dan penerapannya, serta pernyataan yang mencerminkan cara penggunaan teori tersebut berkaitan dengan penelitian yang diusulkan. Berikutnya ada perspektif teoritis. Pada dasarnya, kerangka teoritis yaitu mendekati penjelasan perilaku manusia dalam kaitannya dengan interaksi berkelanjutan atau timbal balik antara faktor-faktor penentu kognitif, perilaku, dan juga lingkungan. Prinsip pembelajaran teori ini memberikan penekanan khusus pada peran penting oleh simbolik dan penguatan diri. Oleh Rotter 1954 menunjukkan bahwa ada 4 kelas variabel yang harus dipertimbangkan, yaitu ada perilaku, harapan, penguatan, serta situasi psikologi. Sebuah rumusan umum untuk perilaku diusulkan sebagai berikut, yaitu potensi terjadi suatu perilaku dalam situasi psikologis tertentu, yaitu fungsi dari harapan bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan penguatan tertentu dalam situasi dan nilai dari penguatan tersebut. Harapan dalam rumusan tersebut mengacu pada tingkat kepastian atau probabilitas yang dirasakan bahwa secara umum terdapat hubungan antara perilaku dan juga imbalan. Dalam penerapan teori pembelajaran sosial pada studi produktivitas ilmiah ini, ada 4 kelas variabel yang diidentifikasi oleh Rotter, yaitu yang pertama ada produksi ilmiah, yang dimana tingkah laku atau kegiatan yang diinginkan. Yang kedua ada locus of control, merupakan harapan umum bahwa imbalan bergantung atau tidaknya pada perilaku tertentu. Yang ketiga ada bala bantuan. Bala bantuan ini adalah imbalan dari karya ilmiah dan nilai yang melekat pada imbalan tersebut. Dan yang terakhir itu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini merupakan situasi psikologi yang memberikan banyak penghargaan bagi produktivitas ilmiah.
Dari variabel-variabel yang spesifik tersebut, maka rumusan perilaku yang dikembangkan oleh Router 1975 ini adalah diadaptasi menjadi potensi terjadinya perilaku ilmiah dalam suatu lembaga pendidikan merupakan fungsi dari harapan bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan imbalan dan manfaat tertentu. Oke, selanjutnya itu ada data masalah. Di mana di sini masalahnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa yang diduga menjadi salah satu faktor penyebab, yaitu kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal guru yang terjalin baik dengan siswa. Dalam dunia pendidikan, komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungannya dan ketertarikan siswa dalam belajar. Meskipun hal ini sudah sangat umum, tetapi juga tidak sedikit siswa yang masih kurang memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Padahal hal ini sangatlah penting demi terciptanya kondisi belajar yang kondusif dan nyaman, sehingga rencana dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Motivasi belajar siswa optimal. Hal tersebut tercermin dari hasil belajar siswa yang belum tercapai standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang bisa kita lihat dari kehadiran menunjukkan siswa kurang disiplin belajar. Masih banyak siswa yang tidak hadir, terlambat, dan keluar masuk kelas pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Pertanyaan yang timbul dari permasalahan tersebut adalah mengapa motivasi belajar siswa belum optimal? Merujuk pada perspektif teori belajar, bahwasannya banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, baik secara internal maupun eksternal. Faktor eksternal salah satunya adalah faktor dari sekolah, yaitu hubungan guru dengan siswa, terutama dalam segi kemampuan komunikasi interpersonal yang diduga kuat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah adakah pengaruh kemampuan komunikasi interpersonal guru terhadap motivasi belajar siswa. Dengan demikian, tujuan dari komunikasi interpersonal guru terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dalam proses pembelajaran komunikasi interpersonal secara langsung antara guru dengan siswa sangat penting untuk mempermudah penyampaian, yang dimana maksudnya adalah tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi interpersonal yang terjalin baik antara guru dan siswa dapat memberi pengaruh kepada siswa terhadap ketertarikan dalam proses pembelajarannya di kelas. Baik, jika tadi sudah kita baca data masalah, mari sekarang kita akan kaitkan subbab dengan data masalah yang ada. Dengan data masalah yang dijelaskan di atas merupakan bentuk menguji klaim kausal dalam penelitian di mana hubungan antara sebab dan akibat memiliki arti yang diharapkan variabel X yang dapat menyebabkan variabel Y. Contoh dalam penggunaan sederhana yaitu kurangnya motivasi belajar siswa yang diduga kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal guru yang terjalin baik dengan siswa, di mana dengan pertanyaan tersebut kurangnya motivasi belajar adalah X dan kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal adalah Y. Jika dalam menguji tidak tertarik untuk menguji klaim sebab akibat, atau jika memang tidak dapat melakukan eksperimen, maka metode survei dapat digunakan untuk menguji klaim di mana hubungan yang dihipotesiskan antara variabel, maka contoh kasus pertanyaan tersebut akan saja bisa tertarik untuk mengetahui terlebih dahulu apakah suatu hubungan positif kurangnya motivasi belajar siswa diduga kurangi kemampuan komunikasi interpersonal guru yang terjalin baik dengan siswa dalam sebuah analisis korelasi. Oke, jika tadi udah dijelaskan permasalahan, lalu kita udah mengaitkan subbab dengan data masalah, maka sekarang kita akan menyimpulkan yaitu teori dapat digunakan untuk metode penelitian baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Dalam suatu penelitian kuantitatif, penggunaan teori jauh lebih bervariasi. Teori dalam penelitian kuantitatif adalah sekumpulan konstruk atau variabel saling berkaitan yang diberi
atau dibentuk menjadi proposal, menjadi hipotesis untuk menentukan hubungan antara variabel. Seorang penulis terkemuka dalam bidang tersebut adalah Blalock. Hubungan antara sebab dan akibat memiliki arti diharapkan variabel X dapat menyebabkan variabel Y. Peneliti menyebabkan teorinya dalam proposal dengan beberapa cara. Yang pertama, beberapa peneliti menyatakan teori dalam bentuk yang saling berhubungan hipotesis. Yang kedua adalah dengan menyatakan teori sebagai serangkaian pernyataan yang menjelaskan mengapa seorang mengharapkan hal tersebut. Variabel independen mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen. Yang ketiga, seorang penulis dapat menyajikan teori sebagai model visual. Nah, dalam penerapan teori pembelajaran sosial, pada studi produktivitas ilmiah ini, ada 4 kelas variabel yang diidentifikasi oleh Ruther. Yaitu yang pertama, produktivitas ilmiah adalah tingkah laku atau kegiatan yang diinginkan. Yang kedua, locus of control, merupakan harapan umum bahwa imbalan bergantung atau tidak pada perilaku tertentu. Yang ketiga, bala bantuan adalah imbalan dari karya ilmiah dan nilai yang melekat pada imbalan tersebut. Yang keempat, lembaga pendidikan adalah situasi psikologi yang memberikan banyak penghargaan bagi produktivitas ilmiah. Nah, dari variabel-variabel yang spesifik tersebut, maka rumusan perilaku yang dikembangkan oleh Ruther diadaptasi menjadi potensi terjadi perilaku ilmiah dalam suatu lembaga pendidikan merupakan fungsi dari harapan bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan imbalan dan manfaat tertentu. Selain itu, interaksi kepercayaan interpersonal dengan locus of control harus dipertimbangkan kaitannya dengan harapan memperoleh imbalan melalui perilaku. Sekian presentasi yang kelompok kami telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.